Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah menentukan preferensi sistem MYOB ya. Jadi kita akan settingan awal untuk MYOB sebelum melakukan input transaksi. Oke. Langkah awalnya kita buka MYOB, kemudian setelah masuk ke menu utama cari pilihan setup ya. Setup, lalu pilih preference ya. Setelah itu nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Ini menu preference-nya. Di sini ada sistem, ada Windows, ada report and form, ada banking, ada sales, ada purchase, ada inventory, dan ada security. Oke, untuk yang sistem tidak ada yang mesti dipilih. Kita langsung masuk ke menu selanjutnya, yaitu Windows. Nah, di Windows ini kita hilangkan dua checklist ya. Biasanya secara default MYOB versi 18 itu ini terchecklist. Nah, kita hilangkan checklist dua ini. Kalau misalkan terchecklist ya, berarti kita tidak usah menampilkan mata uang. Kemudian juga tidak usah automatically cek spelling in text ya. Jadi kalau di handphone kan suka ada auto text ya. Auto text itu membetulkan pengetikan. Jadi kalau misalnya kita mau ketik apa, nanti kan ada pilihan ketikannya seperti ini. Kalau misalkan di sini takutnya kita mengetikkan jurnal ya bahasa Indonesia misalkan, tapi di bahasa Inggrisnya berbeda, nanti auto text-nya malah membuat lama kita mengetikkan input nama akun misalkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke report and form. Nah, di sini kita hilangkan checklist yang dua ini ya, yang include currency symbol in report dan include currency symbol in form ya. Jadi kita hilangkan semua karakter mata uang nanti di setiap kita membuat pelaporan. Oke, dua ini kita checklistnya kita hilangkan. Kemudian langsung kita masuk lagi ke banking. Di banking ini kita hilangkan nih yang satu nih, yang display pay rather than memo. Jadi kita mengutamakan nama penerima cek ya daripada memonya. Jadi hanya namanya saja yang ditampilkan nanti. Juga ini one for duplicate check queue number, itu berarti kalau misalkan kita menginputkan nomor cek yang sama, maka nanti oleh MYOB-nya akan diberi peringatan ya, akan ada peringatan dari MYOB kalau misalkan kita mengetikkan nomor cek yang sama atau nomor voucher yang sama. Jadi tidak boleh ada yang ganda ya. Kalau misalnya ganda nanti sistemnya akan tidak betul, tidak perhitungannya nanti tidak pasti salah gitu, dan MYOB tidak akan menerima itu gitu. Oke, kemudian ini ada di setting untuk sales. Setting untuk sales ini pilihan menampilkan nomor invoice daripada menampilkan nomor PO customer ya. Jadi kita lebih memilih nomor invoice-nya ya daripada nomor PO customer. Jadi yang akan kita spesifikkan ya untuk di sini. Jadi nomor yang tidak boleh ganda tuh yang mana gitu. Kita pilihnya yang invoice-nya. Yang invoice itu jangan sampai ada yang ganda. Oke, jadi kita checklist ini ya, one duplicate-nya kita pilihnya invoice-nya.
Oke, selanjutnya di sini ada termin untuk penjualan atau sales term. Oke, yang pertama ada payment in due ya. Ini kita pilih in a given of days. Berikutnya ada diskon days, batasan jumlah hari mendapat diskon. Kemudian ada balance due days, jumlah hari jatuh tempo pembayaran. Dan ada diskon for early payment, ada monthly charge ya. Oke, diskon for early payment itu diskon jika membayar lebih awal, dan sebaliknya di bawah denda bulanan jika yang beli itu telat bayar ya. Kemudian ada kode pajak pada saat transaksi penjualan. Kemudian ada kode pajak pada saat penagihan ya atau pengangkutan barang. Seperti apa contohnya, ini ya, termin tuh kita ketahui bersama. Kalau di manual itu ada, kalau di sini nih berarti ini 1/10 n per 30 ya. Jadi kalau misalkan si pembeli si pembelinya dia bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan mendapat potongan harga sebesar 1%. Dan jatuh temponya atau batas pembayarannya itu selama 30 hari. Tapi jika terlambat, jika lebih dari 30 hari, maka pembeli harus membayar dengan dendanya sebesar 1%. Jadi membayar hutangnya dikalikan dengan 1%, jadi ditambah ya. Oke, selanjutnya. Oke, sampai di sini masih paham ya? Ini adalah pengaturan termin pembayaran ya. Jadi di perusahaan dagang ya atau manufaktur, kalau di jasa kan biasanya tidak perlu ya. Kalau di dagang dan manufaktur itu harus ya sesuai dengan perusahaan juga. Kalau misalkan perusahaan tidak menggunakan ini, berarti tidak usah kita setting ini. Tapi untuk pembelajaran kita harus mengetahui ini ya, untuk setting termin penjualan. Selanjutnya di sini ada preferensi MYOB untuk pembelian ya atau purchase ya. Sama dengan yang tadi penjualan. Ini juga menampilkan nomor PO perusahaan daripada menampilkan nomor tagihan supplier ya. Jadi nomor pre-ordernya, nomor pesanannya ya. Dan juga sama diberi peringatan jika ada nomor pesanan yang ganda. Oke, berarti kita klik one for duplicate-nya. Kemudian kita pilih purchase order ya, ini di sini. Kalau sudah, kita langsung setting terminnya. Nanti akan keluar kalau misalnya sudah kita klik itu, nanti akan kita setting terminnya. Hampir sama ya dengan yang tadi. Nah, ini kalau misalkan kita jual berarti kan ya. Kita beli keluar ya. Kalau kita beli kalau ini kan berarti menyesuaikan dengan perusahaan, sebenarnya perusahaan yang kita ini ya, kita beli barangnya. Nah, di sini berarti ada diskon kalau misalkan dalam 10 hari ini 2%, kalau misalkan jatuh temponya itu 30 hari. Ya, ini hampir sama, ini cukup ini aja settingannya. 10, 30, 2 berarti 2/10 n per 30. Setelah ini untuk kode pajaknya kita pilih sesuaikan. Kemudian kita klik OK ya. Ini pilihan tetap in a given of days ya. Selanjutnya, oke, di sini di inventory ya.
Pilihan ini adalah menentukan harga pokok standar ya. Standar berarti sesuai dengan standar akuntansi ya. Oke, kemudian di sini di yang terakhir ada security. Security ini fungsinya untuk mengunci tanggal sebelum atau misalkan kita akan kunci kapan sih transaksi boleh diinputkan ke dalam MyYob ya. Kalau di sini berarti ini 12/1/2014, artinya berarti sebelum tanggal 1 Desember 2014 berarti kita tidak bisa menginputkan transaksi atau tidak bisa menjurnal ya, tidak bisa memasukkan transaksi sebelum tanggal 1 Desember 2014. Nah, ingat-ingat kalau di MyYob itu settingan tanggalnya itu dimulai dari bulan dulu ya, bulan, tanggal, dan tahun terakhir. Ya, ini 12 ini berarti Desember, 1 ini berarti tanggal, dan 2014 ini adalah tahun. Oke, sementara sampai di sini dulu. Semoga ada sedikit pencerahan ya, tapi tetap ini harus dengan praktek. Kalau tanpa praktek kita akan bingung. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.